Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat kan ya? Nah, apa itu fungsi kuadrat? Apa bedanya dengan persamaan kuadrat? Kita akan pelajarinya kali ini. Oke, lanjut. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bedanya di sini. Mirip dengan persamaan kuadrat maksudnya, mirip dengan persamaan kuadrat. Hanya saja kalau persamaan kuadrat ini langsung sama dengan 0, sedangkan fungsi kuadrat itu tidak sama dengan 0, melainkan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maksudnya tidak selalu sama dengan 0 ya. Nah, makanya disebut fungsi kuadrat. Itu bedanya dengan persamaan kuadrat. Selebihnya mirip. X disebut variabel. A disebut koefisien dari x kuadrat. Lalu B disebut koefisien dari X. C disebut konstanta. Nah, jadi walaupun nanti posisi ini kan urut ya, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tapi kadang ada soal yang tidak diurut. Kadang BX-nya dulu, lalu AX kuadratnya di belakang. Nah, itu tidak pengaruh terhadap A, B, C-nya. Jadi, A itu gandengannya mesti sama X kuadrat. B gandengannya mesti sama X. Begitu, ya. Contoh. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, fungsi ini memiliki nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, lalu C-nya sama dengan min 3. Contoh lagi, Fx sama dengan min 3X kuadrat min 4X. Nah, fungsi ini memiliki nilai A sama dengan min 3 dan B-nya sama dengan min 4. Lalu C-nya, nah C-nya tidak ada angka di sini kan, berarti C-nya adalah sama dengan 0. Fx sama dengan 4X kuadrat min 8. Nah, fungsi ini berarti memiliki nilai A-nya sama dengan 4, B-nya 0, dan C-nya sama dengan min 8. Lalu contoh lagi, Fx sama dengan 2X kuadrat. Nah, fungsi ini memiliki A-nya sama dengan 2. B-nya tidak ada, alias 0. C-nya juga tidak ada, alias 0 juga. Begitu. Lanjut. Grafik fungsi kuadrat. Sebagai contoh, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Pada daerah asal, D sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan min 4, dan kurang dari sama dengan 2. Beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi Fx sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 ini sebagai berikut. Nah, di sini ada domain. Enaknya kalau ada domain, kita langsung menentukan titik-titiknya. Pakai tabel. Nah, sehingga titik X-nya itu adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, yang berada di area domain ya, kan dari min 4 sampai 2. Makanya titik X-nya kita ambil dari min 4 sampai min 2. Min 4 sampai min 2, ya kan? Nah, setelah itu kita tentukan nilai Fx-nya. Nah, bagaimana kita menemukan Fx-nya ini? Min 5, 0, 3, 4, 3, 0, min 5. Ibu beri satu cara. Nah, Fx-nya sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 kan ya? Ini fungsinya. Nah, lalu kita masukkan salah satu titik. Misalnya titiknya adalah kita ambil min 4 dulu. Berarti X-nya kita ganti dengan min 4, otomatis X di sini juga ganti min 4, X-nya ganti min 4. Berarti jadi F min 4 sama dengan min 4 kuadrat min 2 kali min 4 plus 3. Hasilnya min 4 kuadrat 16. Maka jadi min 16. Min 2 kali min 4 plus 8 plus 3. Nah, min 16 tambah 8 min 8. Min 8 tambah 3 jadi min 5. Nah,
Ini hasilnya. Hasilnya taruh di sini, min 5. Nah, dengan langkah yang sama, kita juga mencari F min 3. Kita juga mencarinya seperti ini, satu-satu. Satu-satu untuk titik yang lain. Untuk titik min 3, caranya pakai ini. Untuk titik min 2, caranya pakai ini. Min 1, caranya pakai ini. Dan seterusnya hingga ketemu titik-titiknya ini. Begitu ketemu titik-titiknya, tinggal kita koordinatnya tentukan. Min 4, min 5, min 3,0, min 2,3, dan seterusnya. Setelah itu kita buat grafiknya. Pada bidang koordinat, kita masukkan dulu titik-titik ini. Min 4, min 5 ya, dari yang sini. Min 4, min 5, berarti itu posisinya di min 4, min 5 di sini ya. Nah, kita beri titik. Lalu min 3,0 di sini. Kita beri titik. Lalu min 2,3. Berarti di sini. Kita beri titik juga. Min 1,4 di sini. Kita beri titik juga. Lalu 0,3 berarti di sini. Lalu 1,0 berarti 1,0 sini ya. Nah, ini. Lalu 2, min 5 di sini. Setelah titik-titiknya selesai, kita hubungkan titik-titik ini. Dihubungkan, akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya mulus seperti setengah oval ya. Dan kalau membuat grafik ini, kita tidak boleh menggunakan penggaris. Ketika menghubungkan, kita tidak menggunakan penggaris. Karena kalau menggunakan penggaris, nanti hasilnya patah-patah. Tidak halus seperti ini. Kalau ini kan halus. Nah, makanya kalau menggambar ini harus kita kayak semacam di sketsa, diukir. Jadi pelan-pelan, hati-hati menghubungkannya dari satu titik ke titik lainnya. Sehingga bentuknya mulus, setengah oval seperti ini. Ya, nah grafik yang modelnya seperti ini namanya grafik parabola. Gitu. Ya, jadi ide ingat untuk menghubungkan titik-titiknya tidak boleh menggunakan penggaris. Gitu ya. Kalau kalian tidak percaya, boleh dicoba kalian bedakan antara kalau mengukir pelan-pelan dari satu titik ke titik yang lain, lalu menggunakan penggaris, akan kelihatan bedanya. Lebih cantik yang tanpa penggaris. Dicoba dibuktikan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Dari grafik fungsi kuadrat ini, kita mendapatkan satu titik A, di sini ya, diberi nama A. Lalu satu titik spesial lagi, dinamakan B. Lalu satu lagi C di sini. Ini A itu adalah titik yang berpotongan dengan sumbu X. Lalu B juga titik yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, lalu C-nya itu adalah titik yang berpotongan dengan sumbu Y. Lalu ada satu titik yang spesial juga, yaitu titik ini yang disebut sebagai P. Apa itu P? Titik puncak. Nah, lalu kalau kita buat garis dari titik puncaknya ini kan kayak sebuah sumbu di mana kalau kita melipat grafik ini itu bukan melipat, membagi grafik ini menjadi dua bagian yang sama besar ya. Nah, sumbu ini itu adalah sumbu simetri. Apa ini? Kita akan pelajari. Oke ya. Nah, dari grafik fungsi tersebut dapat kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya, titik potong grafik dengan sumbu X. Dari gambar terlihat grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 itu memotong sumbu X di titik A, min 3,0 dan B, 1,0. Nah, selain dengan bantuan grafik, titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X juga kita bisa cari menggunakan cara berikut. Nah, ini diingat ya, grafik memotong sumbu X itu jika Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0. Sehingga Fx sama dengan 0,
fx-nya masukkan, fx-nya kan ini, min x min 2x plus 3, masukkan ke sini. Jadi min x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan seperti persamaan kuadrat pada materi sebelumnya ya. Nah, ini karena ada minnya, biar kita mudah memfaktorkannya, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Jadi min x kali min jadi plus, min 2x kali min jadi plus 2x, plus 3 kali min jadi min 3. Nah, setelah itu kita faktorkan, menemukan x plus 3 kali x min 1 sama dengan 0. Maka x plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 yang sama dengan 0. Nah, sehingga ketemu x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1. Nah, jadi diperoleh titik potong grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3 dengan sumbu x yaitu min 3,0 dan 1,0. Nah, enaknya ada ini, enaknya ada konsep ini, itu kita tidak perlu menggambar grafiknya. Kalau kita mau mencari titik potong sebuah persamaan fungsi kuadrat, kita tidak harus selalu menggambar. Tetapi kita bisa menggunakan konsep lainnya. Seperti ini konsepnya. Ya, begitu. Oke. Nah, selain titik potong grafik dengan sumbu X, ada titik potong grafik dengan sumbu Y. Tadi juga sudah sempat dijelaskan. Nah, dari gambar terlihat grafik fungsi Y ini memotong sumbu Y di titik C, 0,3. Ya. Nah, selain dengan bantuan grafik, nah kita kalau ada bantuan grafik ya, makanya kita bisa tahu, oh ternyata titik potong dengan sumbu Y-nya adalah di titik ini, di titik C. Nah, bagaimana kalau kita tidak perlu menggambar grafiknya? Nah, kita bisa menggunakan cara ini, menggunakan cara berikut. Nah, grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Nah, kebalikannya yang tadi ya. Nah, ini kalau memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya kita bisa langsung mensubstitusi nilai X sama dengan 0 ke fungsi. Sehingga sama dengan min 0 kuadrat, min 2 kali 0, lalu plus 3. Min 0, 0, min 2 kali 0, 0, plus 3, ya berarti hasilnya sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik potong grafik fungsi Y sama dengan X sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3 dengan sumbu Y yaitu titik 0,3. Gitu. Kita lanjut. Sumbu simetri fungsi. Juga sudah sempat dijelaskan tadi ya. Garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama itu disebut sumbu simetri. Nah, di sini sudah ada sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu selalu melalui titik puncak, selalu melewati titik puncak. Hal ini berarti grafik fungsi Y ini mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan min 1, ya kan? Karena ini lurus dengan min 1, makanya sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Ada cara lain, selain dengan bantuan grafik. Sumbu simetri juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau pada fungsi ini, kalau pada grafik ini kan A-nya min 1, B-nya min 2, C-nya 3. Kita masukkan. X sama dengan min B per 2A. Min B-nya kita ganti min 2. 2. Lalu A-nya kita ganti min 1. Min dengan min plus, jadi plus 2 per 2 kali min 1, min 2. 2 per min 2 sama dengan min 1. Ketemu titiknya yaitu sumbunya X sama dengan min 1. Kita lanjut ke titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi. Oh, namanya banyak ini. Jadi bisa disebut titik puncak, bisa disebut titik ekstrim, bisa juga disebut titik balik. Ada dua kemungkinan grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama modelnya seperti ini. Nah, ini grafiknya terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas. Awalnya turun, lalu naik. Nah, pada grafik ini, titik A ini disebut titik puncak, juga disebut titik ekstrim,
juga disebut titik balik. Tapi kalau ada di bawah, ini kan titik puncaknya ada di bawah. Nah, jadi disebut titik ekstrim terendah atau juga disebut titik balik minimum. Beda lagi dengan grafik. Nah, yang modelnya seperti ini. Oh, ini mirip ya. Nah, ini mirip. Ini grafiknya awalnya naik, lalu turun. Titik puncaknya ada di B. Nah, sama titik B itu disebut titik puncak, titik ekstrim, dan titik balik. Hanya kalau titik B karena dia berada di posisi paling atas, maka dia disebut titik tertinggi, titik ekstrim tertinggi, dan disebut titik balik maksimum. Begitu, ya. Kita kembali ke grafik ini. Pada grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3, titik P ini itu adalah yang koordinatnya min 1,4 ya, yang merupakan titik tertinggi, merupakan titik balik maksimum karena dia posisinya berada di tertinggi. Begitu ya. Lanjut. Menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Nah, jenis titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu dapat diketahui tanpa kita menggambar grafiknya terlebih dahulu. Yaitu kita bisa melihat nilai a-nya, koefisien dari x ya. Jika a-nya lebih dari 0, grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik minimum, maaf ya. Jika a-nya lebih dari 0, grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik minimum. Nah, sedangkan jika a-nya kurang dari 0, ini berarti yang negatif ya. Yang min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, maka grafik fungsinya ini memiliki titik balik maksimum. Jadi kalau kita ingat ini, kita bisa langsung menebak, oh ini titik baliknya minimum. Oh, ini titik baliknya maksimum, seperti itu. Ya, asalkan ini ingat. Secara umum, kita bisa menentukan titik balik fungsi kuadrat itu menggunakan rumus ini. Min B per 2A, min D per 4A. Dengan D-nya, yaitu B kuadrat min 4AC. Masih ingat kan rumus ini ya? Rumus yang pernah kita pelajari sebelumnya di persamaan kuadrat. Nah, ini min B per 2A ini untuk titik X, lalu min D per 4Y itu min D per 4A itu untuk titik Y-nya. Gitu. Menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu dapat digambar dengan cara sederhana jika daerah asal diketahui. Nah, seperti yang awal-awal tadi kita menggambar grafik fungsi kuadrat itu kan karena domainnya diketahui, titik-titiknya diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau daerah asalnya tidak diketahui? Kita kan kesulitan kalau memakai titik-titik kayak tadi. Nah, makanya ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Apa saja? Nah, yang pertama kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Nah, dan 2, grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Nah, dua-duanya ini harus kita cari. Ya. Lanjut. Menentukan koordinat titik balik. Misalkan koordinat titik balik grafiknya itu adalah XP, YP. Maka XP-nya itu sama dengan min B per 2A dan YP-nya itu adalah min D per 4A. Atau kita bisa menggunakan FXP. Artinya setelah XP-nya ketemu, masukkan ke fungsi awal. Begitu. Contohnya seperti apa? Nanti. Nah, setelah itu menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Titik bantu itu dapat ditentukan dengan cara memilih nilai X yang ada di sekitar abses titik puncak, lalu menentukan nilai fungsinya. Nah, menghubungkan titik-titik
yang diperoleh dari langkah A sampai C dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva mulus. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan juga tadi, kita tidak boleh menggunakan penggaris, tapi kita harus menghubungkan dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang, sehingga terbentuklah sebuah kurva mulus yang cantik, gitu ya. Nah, kita belajar ini tidak afdol kalau kita tidak mempelajari juga contoh soalnya ya. Sekarang kita soal, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat min 4x plus 12. Nah, dari ini nih sebenarnya kita tahu ya, ini kan A-nya nilainya negatif. Kalau negatif berarti dia memiliki titik balik maksimum ya. Nah, dari soal ini tentukan titik potong grafik Y sama dengan fx dengan sumbu koordinat, titik balik dan jenisnya. Lalu sketsa grafik Y sama dengan fx pada bidang koordinat. Kita kerjakan satu-satu. Yang A dulu, grafik memotong sumbu Y. Nah, karena kan kita disuruh mencari titik potongnya ya dengan sumbu koordinat. Berarti kita mencari dua ini, memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Nah, kita ke ini, memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Nah, nilai fungsi Y sama dengan fx di X sama dengan 0 adalah Y sama dengan F0. Nah, X-nya diganti 0. Begitu X-nya diganti 0, maka F0 sama dengan min 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 12. Dari ini ya, X-nya diganti 0. Sehingga ketemu F0-nya sama dengan 12. Dengan demikian, grafik memotong sumbu Y di titik 0,12. Selesai. Sekarang pindah ke grafik memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan fx sama dengan 0. Kalau fx-nya sama dengan 0, berarti min x kuadrat min 4x plus 12 juga sama dengan 0. Nah, sama dengan contoh yang tadi, contoh awal tadi. Kalau min kita kan kesulitan. Bisa sih, tapi sulit. Jadi, kita kalikan aja. Supaya ini positif, kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Sehingga menjadi x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ketemu x plus 6 kali x min 2 sama dengan 0. Nah, x plus 6 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 6 atau x sama dengan 2. Jadi, grafik memotong sumbu X di titik min 6,0 dan 2,0. Selesai untuk soal yang A. Kita lanjut ke yang B. Titik balik dan jenisnya. Fungsi kuadrat min X kuadrat min 4X plus 12 ini memiliki nilai A-nya sama dengan min 1, B-nya min 4, dan C-nya 12. Nah, kita tentukan titik baliknya dulu. Misalkan titik balik grafik fungsi adalah P, Q, maka P-nya kita cari dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya kita ganti dengan min 4, lalu 2, A-nya kita ganti dengan min 1. Nah, 2 kali min 1, min 2 ya. Min 4 bagi min 2, 2. Nah, jadi min 2 gitu. Lalu yang Q, agak panjang. Kita akan pakai rumus min D per 4A. D-nya kan B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukkan ini. B-nya kita ganti min 4. Min 4 tetap. A-nya kita ganti min 1. C-nya kita ganti 12. 4A berarti 4 kali min 1. Min 4 kuadrat 16. Min 4 kali min 1. 4 kali 12. 48, jadi plus 48 per 4 kali min 1, min 4. Nah, min dengan min jadi positif. 16 tambah 48, 64. 64 bagi 4, 16. Sehingga diperoleh titik baliknya min 2,16.
Nah, nilai A-nya sama dengan min 1. Nah, min 1 ini kan kurang dari 0. Maka grafik fungsi kuadrat itu terbuka ke bawah. Sehingga grafik fungsi kuadratnya memiliki titik balik maksimum. Nah, ini sempat tadi ya Ibu bahas di sini. Karena ini min, berarti nanti titik baliknya maksimum, gitu kan? Nah, jadi grafik fungsi kuadrat memiliki titik balik maksimum, yaitu min 2,16. Sekarang lanjut yang beberapa titik bantu yang dilalui grafik fungsi kuadrat. Nah, ini langsung ke titik bantu. Karena kan tadi di A kita sudah mencari titik potong. Di B kita sudah mencari titik balik. Nah, maka langkah C ini langsung kita ke titik bantu. Titik bantunya itu diambil dari sekitar titik puncaknya. Sekitar titik puncak, titik balik, sampai ke titik potongnya. Lalu diambil titiknya yaitu min 7, min 6, min 4, min 3. Min 2 gak usah, karena kan tadi titik baliknya itu sudah min 2. 0 juga tidak usah, karena 0 itu pada titik potong dengan sumbu Y. Nah, 1, 3. Nah, dengan langkah yang sama, dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusi min 7 ke persamaan. Min 7 masukkan ke sini, juga masukkan ke X. Nah, ketemu hasilnya min 9. Min 6 juga sama. Min 6 kita gantikan ke X-nya. Sehingga ketemu hasilnya 7. Min 4 juga sama. Gantikan ke X-nya. Sehingga ketemu 12. Dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga ketemu titik ini. Min 7, min 9, min 6,7, min 4,12, min 3,15, min 1,15, 1,7, dan 3, min 9. Lalu kita buat grafiknya. Nah, min 7, min 9. Ya. Lalu min 6,7. Lalu min 4,12. Min 4,12. Oh, ini 5,7. Min 5,7. Min 5,7. Oh, kok gak ada di sini? Harusnya ada. Ya udah. Min 5,7. Kok min 5? Oh, sorry. Ini seharusnya min 5 ya. Kan tadi min 6 itu sudah titik potong dengan sumbu X. Nah, 0, min 6 ini ya. 0, min 6. Berarti ini harusnya min 5. Maaf ya. Jadi ini min 5,7. Jadi kalau ini dimasukkan min 5-nya, ini akan menghasilkan 7. Min 5,7. Lalu min 4,12. Lalu min 3,15. Nah, lalu min 1, min 15 kita masukkan. Min 1 oh tadi kan min 2 itu adalah titik puncaknya dengan min 2,16. Nah, lalu min 1,15, lalu 1,7, lalu 3, min 1,7 mana? Oh, kok gak ada? Pantesan gak jadi. Lalu 3, min 9. Oh, kebalik. Ini 1,7-nya muncul. Nah, 3, min 9. Setelah itu, kita hubungkan grafiknya. Sama seperti tadi ya. Begitu. Selesai. Pokoknya kalau kita mengerjakan ini nih perlu kesabaran, ketelatenan, jangan menyerah, gitu saja. Bisa kalau berusaha, ya. Semangat. Lanjut, Ibu beri satu contoh lagi. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat min x plus q memiliki titik puncak t min 1,8. Tentukan nilai p dan q. Nah, kita disuruh mencari nilai p dan q. Yuk, kita kerjakan. Jawaban. Fungsi kuadrat fx sama dengan px kuadrat min x plus q memiliki nilai a-nya sama dengan p, b-nya sama dengan min 1, lalu c-nya sama dengan q. Titik puncak grafik
yaitu T min 1,8. Maka XT-nya sama dengan min 1, YT-nya sama dengan 8. Nah, karena di sini yang diketahui itu adalah titik puncak, maka kita gunakan konsep titik puncak. Nah, apa? XT itu kan bisa kita cari pakai min B per 2A. Nah, tinggal kita masukkan aja nih. XT-nya kita ganti dengan min 1, lalu B-nya kita ganti juga dengan min 1, lalu 2. A-nya kita ganti dengan P. Lalu ini ya, min ketemu min jadi plus. Nah, setelah itu 2P ini kita kalikan ke kanan. Kiri ya. 2P-nya kita kalikan ke kiri jadi min 1 kali 2P min 2P sama dengan 1. Sehingga P-nya sama dengan min 1 per 2. Ya. Nah, ketemu deh P-nya sama dengan min 1 per 2. Nah, sekarang kita cari Q-nya. Pakai YT. YT sama dengan min D per 4A. Nah, YT-nya kita ganti. YT-nya kita ganti jadi 8. Lalu D-nya B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kita masukkan. B-nya kita ganti min 1. 4. A-nya kita ganti min setengah. Karena kan tadi A itu sama dengan P. Nah, P-nya min setengah. Makanya A-nya sama dengan min setengah. C-nya kita ganti dengan Q. Nah, 4 kali min setengah. Lanjut. 8 sama dengan min. Nah, min 1 kuadrat 1 plus min 4 kali min setengah itu 2. 2 kali Q, 2Q. 4 kali min setengah, min 2. Min dengan min jadi plus. Sehingga 8 sama dengan 1 plus 2Q per 2. 2-nya kita kalikan ke kiri lagi. Sehingga jadi 16 sama dengan 1 plus 2Q. Nah, 1 ini pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Sama dengan 2Q. Berarti Q-nya sama dengan 15 per 2. Nah, jadi sudah ketemu nih. Q-nya sama dengan min setengah dan Q-nya sama dengan 15 per 2. Sudah, begitu saja. Nah, oke. Hari ini cukup ini saja yang kita pelajari. Nah, semoga bermanfaat dan ingat pesan Ibu bahwa untuk mempelajari matematika itu kita tidak bisa tergesa-gesa. Tidak bisa berharap langsung paham. Memang perlu berkali-kali membaca materinya, juga berkali-kali membaca latihan soalnya, memahami latihan soalnya. Kemudian juga jangan pernah bosan untuk mengerjakan soal, karena matematika itu tidak bisa cukup baca, paham, lalu angguk-angguk saja. Tidak, tapi perlu banyak latihan. Ya. Tetap semangat walaupun di tengah pandemi kita mengalami keterbatasan sehingga pembelajaran kita harus daring seperti ini. Tapi Ibu berharap kalian tidak patah semangat, tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.